Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Aisyah Mapatoba dari kelas M78. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai hakikat penelitian kuantitatif, yang dimana penelitian kuantitatif adalah penelitian yang datanya berupa angka. Data dalam penelitian kuantitatif ini dapat berupa angka karena objek penelitiannya atau tema dari penelitian itu sendiri dapat diukur. Nah, penelitian kuantitatif ini didasari oleh paradigma positivisme, yang dimana kemunculan paradigma positivisme ini dipelopori oleh sosiolog Auguste Comte, di mana penelitian ini harus ditujukan untuk mencari kebenaran mengenai penjelasan atas gejala atau fenomena-fenomena yang muncul dan bebas dari pengaruh opini atau persepsi pada hal yang boleh mempengaruhi penelitian kuantitatif ini, yaitu logika dan ilmu pengetahuan, yang mana Auguste Comte ini memandang matematika sebagai ilmu pengetahuan yang universal karena dapat diterapkan pada semua hal dan benar-benar hanya menggantungkan diri pada logika. Karenanya, analisis penelitian kuantitatif ini harus melalui prosedur matematis dalam hal ilmu statistik. Penelitian kuantitatif ini juga cenderung deduktif, atau dengan kata lain berupaya membuktikan kebenaran prasangka peneliti atau hipotesis yang melalui serangkaian prosedur ilmiah yang bersifat objektif, bebas nilai, dan logis. Nah, jadi pembuktian dalam hal ini berujung pada dua kesimpulan, yakni berdasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh atau tidak terbukti, salah, apapun hasilnya, terbukti atau tidak terbukti adalah kebenaran ilmiah. Jadi, kita perlu pahami bahwa penelitian kita berhasil berarti karena hipotesisnya terbukti. Karena meskipun hipotesisnya tidak terbukti, penelitian kita juga tetap akan berhasil yang menemukan kebenaran ilmiah. Adapun tujuan penelitian kuantitatif yang sebenarnya itu adalah untuk membuktikan apakah hipotesis penelitian itu benar atau salah, sehingga tidak perlu memanipulasi data hanya untuk nampak hipotesis itu benar. Manipulasi justru bertentangan dengan prinsip ilmiah. Penelitian kuantitatif memiliki 4 karakteristik. Yang pertama yaitu instrumen pengumpulan data, yang dimana instrumen pengumpulan data ini dapat berupa teks tertulis, kuesioner, atau kolom-kolom pengamatan. Nah, yang kedua itu data dapat diobservasi atau diukur. Nah, penelitian kuantitatif menggunakan proses matematik yang disebut prosedur statistik dalam analisis datanya, sehingga data tersebut dapat diukur. Nah, yang ketiga itu rancangan penelitian atau desain jelas. Nah, rancangan atau desain digunakan sebagai rencana tentang bagaimana penelitian dilaksanakan. Dalam rancangan atau desain ini meliputi pengumpulan data, analisis serta laporan hasil penelitian. Dan yang keempat itu jumlah sampel banyak. Nah, semakin banyak sampel yang akan diteliti, maka akan semakin kuat keabsahan generalisasi. Yang pasti, semakin besar jumlah sampel, maka semakin kecil peluang kesalahan generalisasi, dan sebaliknya, semakin kecil jumlah sampel, maka semakin besar peluang kesalahan generalisasinya. Dalam penelitian kuantitatif ini juga terdapat beberapa jenis penelitian kuantitatif, yaitu penelitian survei, penelitian eksperimen, dan penelitian ex post facto, yang dimana penelitian survei adalah metode penelitian yang menggunakan kuesioner atau angket sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Yang kedua yaitu penelitian eksperimen, yang dimana penelitian ini merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat atau kausalitas antara satu variabel dengan variabel lainnya. Untuk memastikan tidak terjadi bias dalam eksperimen, maka peneliti perlu melakukan mekanisme kontrol terhadap salah satu kelompok objek penelitian. Nah, mekanisme kontrol ini bertujuan untuk memastikan perubahan perilaku atau atribut pada objek penelitian benar-benar disebabkan oleh faktor atau variabel yang sedang diteliti.
jenis penelitian yang ketiga yaitu ex post facto, yang dimana penelitian ini bertujuan untuk menemukan sebab akibat antara peristiwa yang telah terjadi dengan faktor-faktor yang dicurigai atau dihipotesiskan sebagai penyebabnya. Nah, dengan kata lain, variabel terikat telah terjadi secara alami dan peneliti mengamati variabel-variabel bebas untuk menemukan apakah ada hubungan sebab akibat antara variabel yang bebas yang diteliti terhadap variabel terikat yang telah terjadi. Nah, penelitian ex post facto ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu causal research dan causal comparative research. Nah, causal research atau penelitian korelasi adalah suatu penelitian yang melibatkan tindakan pengumpulan data guna menentukan apakah ada hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih. Sedangkan yang kedua yaitu causal comparative research itu adalah pendekatan dasar causal komparatif yang dimana melibatkan kegiatan peneliti yang diawali dengan mengidentifikasi pengaruh variabel satu terhadap variabel lainnya. Kemudian dia berusaha untuk mencari kemungkinan variabel penyebabnya. Oke, demikianlah penjelasan saya terkait mengenai hakikat penelitian kuantitatif. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.